Tidak hanya Gotoh, saham-saham berbasis teknologi hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan termasuk Telkom, kemudian juga AIS Nasional yang ikut mengalami tekanan di beberapa perdagangan hari terakhir. Selanjutnya kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, PT Merdeka Baterai Material atau MBM melakukan transaksi afiliasi dengan PT Batu Tua Pelita Investama atau BPI dengan nilai transaksi 100 juta dolar Amerika untuk memperkuat bisnis nikel. Transaksi afiliasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada MDKA yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham perseroan. Berdasarkan keterbukaan informasi PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, dengan terlaksananya transaksi PT Merdeka Battery Materials atau MBM melakukan perjanjian dengan PT Batu Tua Pelita Investama dengan nilai keseluruhan dari transaksi sebanyak-banyaknya adalah 100 juta dolar Amerika dengan nilai 34,98 dolar Amerika per saham. MBM akan menjadi salah satu pemegang saham BPI, sehingga MBM dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan BPI untuk mengembangkan dan memperkuat portofolio pada grup usaha. Adapun transaksi afiliasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada MDKA yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham perseroan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 tahun 2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% dari jumlah ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Adapun transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dengan hubungan antara BPI dan MBM dengan perseroan adalah MBM merupakan perusahaan terkendali MDKA yang sahamnya dimiliki oleh perseroan secara tidak langsung sebesar 55,26%. Sementara itu BPI merupakan perusahaan terkendali perseroan yang sahamnya dimiliki oleh perseroan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 99,99%. Selain itu terdapat anggota direksi dan Dewan Komisaris BPI serta MBM yang juga menjabat sebagai anggota direksi perseroan. Dari berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham MDKA juga mengalami penguatan signifikan seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.290, kemudian penguatan terbatas di 4.280 pada pukul 10. Kemudian MDKA mengalami penguatan yang cukup signifikan menembus ke 4.370. Dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama, saham MDKA ditutup di level yang lebih rendah di 4.330 dan di pembukaan sesi kedua naik tipis di 4.340. Dan saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. MDKA ditutup di level yang lebih tinggi di 4.360 dengan mengalami penguatan di 2,59%. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 4.260 dan merupakan level terendah di posisi perdagangan hari ini. Sementara level tertinggi di 4.370 dan posisi ini disentuh oleh MDKA di perdagangan pukul 11.10 pada perdagangan siang tadi. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di beberapa bulan terakhir. Mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa di Juli, Agustus dan September ini masih stabil bergerak di atas 4 ribuan, 420, 430 hingga 4.270. Sementara di Oktober mengalami tekanan yang cukup dalam ini di 3890 dan 3750 di perdagangan November. Sementara di pembukaan sesi kedua hari ini sudah kembali ke level 4 ribuan, 4.340, di mana sebelumnya pada perdagangan Juli ini MDKA sempat menyentuh ke level terendahnya di 3.350. Sementara secara year to date untuk MDKA sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.700. Artinya range
Dari posisi harga tertinggi masih cukup lebar jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari ini di 4360. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER-nya ada di kisaran 36,20 kali, PSR-nya di 10,26 kali, PBV ada di kisaran 6,79 kali, PCFR di 18,82 kali. Kombinasi secara teknikal, fundamental, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.